Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Dian Paradita dari kelas 12 4 nomor absen 10. Di dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia, khususnya dalam organisasi gerakan non-blok. Untuk lebih jelasnya, simak video ini sampai selesai ya. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang materi gerakan non-blok yang meliputi kapan berdirinya GNB, tokoh pelopor GNB, tujuan dari GNB, serta program apa yang dilakukan oleh GNB. Untuk lebih jelasnya, jangan di skip ya. Oke, kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu kapan berdirinya GNB. Sebelum kita mengetahui kapan berdirinya GNB, kita harus mengetahui terlebih dahulu pengertian dari GNB atau Gerakan Non-Blok. Gerakan Non-Blok atau Non-Alignment Movement merupakan suatu organisasi internasional yang terdiri atas 120 negara anggota dan 17 negara peninjau. Organisasi ini dibentuk oleh negara-negara yang tidak beraliansi blok atau kekuatan besar tertentu. Organisasi ini dipergunakan untuk menengahi kedua kekuatan yang sedang berseteru, yaitu Blok Timur dan Blok Barat, di mana Blok Timur dipimpin oleh Uni Soviet dan Blok Barat dipimpin oleh Amerika Serikat. Organisasi ini sangat berperan andil di global karena dapat mencegah terjadinya konflik global. Setelah mengetahui pengertian dari gerakan non-blok, pasti terbesit dong di pikiran kita, kapan sih berdirinya GNB ini? Organisasi gerakan non-blok ini muncul di tengah persaingan dua kekuatan besar dunia, yaitu Blok Timur dan Blok Barat, di mana kedua kekuatan besar ini bersaing pada masa Perang Dingin. Negara-negara Blok Timur dipimpin oleh Uni Soviet, sedangkan negara-negara Blok Barat dipimpin oleh Amerika Serikat. Kedua belah blok ini saling mencari dukungan dari negara-negara lain dengan upaya untuk memperluas sphere of interest dan sphere of influence. Agar negara-negara berkembang tidak terikut oleh pengaruh Blok Timur maupun Blok Barat, maka didirikanlah organisasi gerakan non-blok atau Non-Alignment Movement ini. Kata non-blok pertama kali dipaparkan oleh Perdana Menteri India yang bernama Pandit Jawaharlal Nehru dalam pidatonya pada tahun 1954 di Colombo, Sri Lanka. Dalam pidatonya, ia menjabarkan tentang 5 pilar yang kemudian ia jadikan pedoman untuk membentuk Sino-India yang dapat disebut juga sebagai 5 pengendali. Kemudian, 5 pengendali tersebut dijadikan prinsip dalam membentuk basis dari gerakan non-blok. 5 pilar tersebut meliputi 1. Menghormati integritas teritorial dan kedaulatan. Yang kedua, yaitu tidak melakukan agresi. Yang ketiga, tidak melakukan intervensi urusan dalam negara-negara lain. Yang keempat ialah setara dan saling menguntungkan. Dan yang kelima ialah menjaga perdamaian. Gerakan non-blok ini berawal dari sebuah konferensi tingkat tinggi Asia Afrika atau kita kenal dengan sebutan KAA yang pada saat itu berlangsung di Bandung pada tahun 1955. Pada saat itu, negara-negara yang tidak beraliansi dengan blok manapun, mereka mendeklarasikan keinginan mereka untuk tidak terlibat dalam konferensi ideologi Blok Timur dan Blok Barat. Kemudian, gerakan non-blok ini pertama kali dicanangkan dalam konferensi tingkat tinggi atau kita kenal dengan KTT yang pada saat itu dilaksanakan di kota Beograd, Yugoslavia pada tanggal 16 September tahun 1961. KTT tersebut dihadiri oleh 25 negara dari seluruh belahan dunia. Dengan didasari semangat Dasar-Sila Bandung, maka konferensi tingkat tinggi atau disebut dengan KTT yang diadakan di kota Beograd, Yugoslavia pada tanggal 16 September tahun 1961 dibentuklah gerakan non-blok yang dibentuk oleh Joseph Broz Tito. Hasil dari konferensi tingkat tinggi tersebut juga mendaulat Joseph Broz Tito selaku pimpinan pertama dari gerakan non-blok atau Non-Alignment Movement tersebut. Pembahasan yang kedua yaitu siapa saja sih tokoh pelopor dari gerakan non-blok ini. Adapun pelopor dari gerakan non-blok ialah pertama, Presiden dari Yugoslavia yang bernama Joseph Broz Tito. Yang kedua, Presiden Indonesia yang bernama Insinyur Soekarno. Yang ketiga, Presiden Mesir yang bernama Gamal Abdul Nasser. Yang keempat adalah Perdana Menteri India yang bernama Pandit Jawaharlal Nehru. Dan yang kelima adalah Presiden dari Ghana yang bernama Kwame Nkrumah. Pembahasan yang ketiga yaitu apa sih tujuan dari GNB?
Tujuan dari GNB tercantum dalam Deklarasi Havana tahun 1979, yaitu untuk menjamin kemerdekaan, kedaulatan, integritas teritorial nasional, dan menjaga negara-negara non-blok dalam perjuangan mereka menentang imperialisme, kolonialisme, rasisme, segala bentuk agresi militer, dan kerjasama internasional berdasarkan persamaan hak. Tujuan dari GNB ini mencakup dua hal, yaitu tujuan ke dalam dan tujuan keluar. Tujuan ke dalam dari gerakan non-blok ini yaitu untuk mengusahakan kemajuan dan perkembangan ekonomi, politik, dan sosial yang masih tertinggal dari negara-negara maju. Sedangkan tujuan keluarnya yaitu untuk meredakan pertentangan antara blok timur dan blok barat menuju perdamaian dan keamanan dunia. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, maka negara-negara non-blok menyelenggarakan konferensi tingkat tinggi atau kita sebut dengan KTT. Pokok pembicaraan utama yaitu membahas persoalan-persoalan berkaitan dengan tujuan dari gerakan non-blok dan ikut mencari solusi dari persoalan-persoalan yang membahayakan perdamaian dan keamanan dunia. Pembahasan yang keempat yaitu apa sih program dari gerakan non-blok? Gerakan non-blok memiliki suatu program yang bernama konferensi tingkat tinggi, di mana konferensi tingkat tinggi yang diadakan oleh gerakan non-blok ini memiliki tujuan yang berbeda tergantung pada masalah yang dilaporkan oleh negara-negara anggota. Semua negara dapat menjadi negara anggota dari gerakan non-blok ini apabila suatu negara tersebut memiliki politik bebas aktif, dapat hidup berdampingan secara damai, dan tidak terikat pada salah satu fakta militer. Konferensi tingkat tinggi yang diadakan oleh gerakan non-blok ini terjadi sebanyak 16 kali. Yang pertama diadakan di Beograd, Yugoslavia. Pada saat itu membahas tentang ketegangan antara blok timur dan blok barat pada masa Perang Dingin. Kemudian KTT yang kedua diadakan di Kairo, Mesir. Saat itu membahas tentang permasalahan ekonomi. Kemudian konferensi tingkat tinggi yang ketiga diadakan di Zambia. Saat itu membahas tentang permasalahan rezim minoritas kulit putih yang terjadi di Afrika Selatan. Indonesia, sebagai salah satu pendiri dari gerakan non-blok, pernah menjadi tuan rumah dari konferensi tingkat tinggi yang diadakan oleh gerakan non-blok tersebut, tepatnya yaitu KTT yang ke-10. Saat itu diadakan di Jakarta tahun 1992 dan menghasilkan Pesan Jakarta yang merupakan ungkapan sikap gerakan non-blok terhadap hak asasi manusia, demokrasi, dan kerjasama Utara Selatan dalam era pasca dari Perang Dingin. Konferensi tersebut dihadiri oleh 140 delegasi, 64 kepala negara, dan dihadiri oleh Sekjen PBB yaitu Boutros Ghali. Hingga pada akhirnya konferensi tingkat tinggi diadakan terakhir kalinya yaitu yang ke-16 kali di Teheran tahun 2012. Demikian penjelasan tentang peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia, khususnya dalam organisasi gerakan non-blok. Bila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.